Cek 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 cek. Halo semuanya. Mantap jiwa kan ini? Mantap kak? Mantap. Oke. Kok oke? Oke, jadi di video kali ini aku mau kasih tips atau mau kasih ya berbagi lah mengenai cara menentukan tujuan hidup. Nah langsung aja kita mulai, nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja langsung. Sebenarnya caranya itu adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ada 4 pertanyaan. Kita mulai dari sekarang. Pertama, apa yang kamu lakukan? Ketika aku bertanya, atau ketika ada orang bertanya pada kamu, apa yang kamu sedang lakukan, atau apa yang kamu lakukan, kamu jawab apa? Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama ini, kalian harus mikir satu hal, ya. Satu hal yang benar-benar kalian bisa, dan kalian rasa kalian punya kemampuan untuk bisa mengajarkan orang lain, gitu. Mungkin kan sekarang mikirnya, gue gak punya apa-apa tuh yang bisa diajarin orang lain. Setiap manusia punya pengalaman yang berbeda-beda, dan aku yakin kalian punya pengalaman yang bisa kalian ceritakan ke orang lain, atau suatu pengalaman yang membuat kalian punya skill yang berbeda dengan orang lain, dan kalian bisa mengajarkan skill itu kepada orang lain. Entah itu main game, entah itu masak, entah itu nulis buku, entah itu apa kayak, pokoknya hal-hal simple yang mungkin kalian gak kepikiran gitu. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Kepada siapa kamu ingin melakukan hal tersebut? Setelah kalian tahu apa yang ingin kalian lakukan atau apa yang kalian lakukan, kalian juga harus tahu kepada siapa kalian mau melakukan itu. Apakah kepada orang tua, atau anak-anak, atau lansia, atau misalnya kepada orang yang kurang mampu, atau bagaimana. Kalian harus menentukan itu. Misalnya, kalian sudah menentukan pilihan pertama, misalnya nulis buku. Nah, kalian sekarang mikir, kalian mau nulis buku itu untuk siapa? Untuk anak-anak kah? Untuk orang tua kah? Atau untuk bahkan yang mungkin orang nggak bisa mendengar lah, atau orang yang nggak bisa melihat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Apa yang mereka butuhkan? Nah, jadi setelah kamu menjawab pertanyaan nomor 2, kamu harus mikir lagi, kira-kira apa sih yang mereka butuhkan? Misalnya, kalian sudah memutuskan untuk menulis buku. Lalu kalian sudah memutuskan kalian mau menulis buku untuk anak-anak. Nah, sekarang kalian harus mikir lagi, anak-anak ini butuh apa sih? Butuh buku yang seperti apa ya? Buku yang banyak gambar kah? Atau buku yang banyak ilustrasinya? Buku yang banyak joke-nya? Atau gimana? Kalian jadi mikir apa yang mereka butuhkan. Dan itu akan membuat kalian punya tujuan dan punya fokus gitu ya. Yang terakhir, nomor 4 adalah apa dampak yang kalian ingin berikan, atau apa influence yang kalian ingin berikan kepada mereka. Nah, sebenarnya pertanyaan terakhir ini adalah pertanyaan yang sangat penting, dan ini menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena zaman sekarang itu banyak orang yang nggak mementingkan influence apa yang bisa diberikan pada orang lain. Bahkan mereka bisa-bisanya memberikan influence yang buruk gitu. Mereka nggak peduli dengan orang lain di sekitar mereka, tapi mereka peduli terhadap diri mereka sendiri. Yang penting aku sukses, yang penting aku kaya, yang penting aku terkenal gitu. Misalnya kalian sudah tahu nih, kalian menulis buku. Lalu kalian sudah menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu kalian mau menulis untuk anak-anak. Lalu yang nomor 3, kalian sudah mikirin misalnya anak-anak butuh yang banyak bergambar, oke. Dan yang keempat, kalian mikir influence apa yang kalian mau kasih kan. Nah misalnya, kalian mau mikir kalau aku mau supaya anak-anak ini punya imajinasi yang kuat, atau misalnya aku mau supaya anak-anak ini nggak kehilangan masa kanak-kanaknya. Aku ingat aku pernah ikut seminar, dan di situ aku ingat banget ada orang yang ngomong, orang yang paling sukses itu adalah orang yang mikirin orang lain daripada mikirin diri mereka sendiri. Dan menurut aku sendiri itu benar gitu. Aku mikirnya orang yang sukses itu adalah sebenarnya orang yang bisa memikirkan apa yang dia bisa lakukan untuk orang lain dibanding apa yang orang lain bisa lakukan untuk dia. Dan sukses itu bukan semata-mata uang, bukan semata-mata kekayaan secara finansial, tapi benar-benar apa dampak yang kalian berikan kepada orang lain. Kita ambil contoh Mother Teresa. Siapa yang nggak tahu dia sampai saat ini gitu kan? Apa yang dilakukan? Apakah dia kaya? Enggak, dia nggak kaya. Apa yang dilakukan? Dia lebih mikirin bagaimana caranya dia membantu orang lain dibandingkan apa yang orang lain bisa bantu untuk dia. Kita ambil contoh lain, misalnya Gojek ya. Gojek ini pasti mikirin bagaimana orang-orang ini bisa berkendara dengan mudah. Dan juga Gojek ini mikirin bagaimana drivernya itu bisa mendapatkan penghasilan gitu. Jadi ketika kita mikir apa yang kita bisa lakukan untuk orang lain, atau bahkan kita mikirnya apa yang kita bisa lakukan supaya orang lain ini bisa hidup gitu, atau bisa memiliki pekerjaan, maka disitulah kita bisa sukses. Jadi ketika kalian ditanya, apa tujuan hidupmu? Kalian jawab dengan pertanyaan nomor 4. Apa dampak yang kalian berikan kepada orang lain? Kalau kita ambil contoh yang penulis buku tadi, maka dia akan menjawab
tujuan hidupku adalah supaya anak-anak bisa punya imajinasi yang baik dan supaya anak-anak bisa memiliki masa anak-anak yang baik. Kalau gue sendiri gimana? Oke, kalau contohnya dari aku sendiri, pertama, aku punya kemampuan untuk mengajar dan membuat video. Lanjut ke nomor dua, untuk siapa aku mau melakukan hal ini, aku akan menjawab, aku akan melakukan hal ini untuk anak-anak muda generasi penerus bangsa Indonesia. Nomor tiga, apa yang mereka butuhkan? Kalau aku pikir-pikir saat ini, mereka membutuhkan suatu sosok yang dijadikan teladan dan juga mereka membutuhkan apa ya, guru yang mengajar dengan baik gitu, atau enggak guru yang mengajar dengan seru, dengan asik gitu, nggak membosankan. Karena mereka itu gampang bosen kalau belajar, apalagi sekarang generasi milenial. Jadi kalau misalnya ngajar bosen, mereka lebih pilih mending main HP daripada dengerin gitu. Jadi berusaha bagaimana supaya menjadi guru yang baik gitu, yang mereka butuhkan. Terakhir nomor 4, apa yang ingin aku capai, apa dampak yang ingin aku berikan kepada mereka. Aku akan menjawab, aku mau membuat generasi penerus bangsa Indonesia menjadi generasi yang kuat, menjadi generasi yang memiliki tingkat edukasi yang tinggi, bisa menjadi generasi yang bersaing di kancah internasional, bisa menjadi generasi yang mengharumkan nama bangsa Indonesia, bisa menjadi generasi penerus bangsa, bahkan membawa perubahan yang lebih baik. Nah, itulah tujuan hidupku. Bagaimana dengan kalian? Di awal-awal bikin channel Nihongo Mantapu itu pingin bagiin uh, ilmu bahasa Jepang yang aku punya gitu. Itu awalnya kayak gitu. Terus aku juga mikir kayak kalau aku pribadi itu aku suka ngeliatin konten orang yang di luar negeri. Kayak aku pingin tahu di luar negeri itu ada apa sih, gimana sih kehidupan mereka gitu. Jadi aku sendiri karena aku pingin lihat itu, aku jadi bisa share itu juga karena aku kebetulan kuliah di Jepang gitu. Aku mulai YouTube itu, aku nggak tahu kalau misalnya YouTube itu bisa menghasilkan uang. Aku nggak tahu. Aku mulai YouTube murni untuk bagiin ilmu. Dan itu aku suka banget gitu. Ngeliat orang dapat ilmu dari aku gitu. Itu aku senang perasaan itu gitu. Aku baru tahu YouTube bisa dapat duit itu dari kayaknya 3 bulan setelah aku bikin YouTube deh. Aku baru tahu ada yang namanya AdSense, iklan gitu, aku baru tahu. Beneran. Kalau aku pribadi nih, dulu awal-awal aku mulai, aku itu nge-share konten aku di grup-grup Facebook, di grup-grup lain gitu. Nah, tapi gimana caranya supaya orang mau lihat konten aku? Aku rasa aku harus kasih suatu manfaat atau informasi yang mereka nggak tahu gitu. Kira-kira kalau kamu bikin video itu, kamu sendiri mau nonton atau enggak gitu? Kalau kamu mau nonton, artinya buat kamu sudah menarik gitu. Dan aku percaya gini, kalau buat aku menarik, harusnya ada orang lain yang mikir menarik juga gitu. Contohnya aku suka masakan aku gitu misalnya. Aku masak apa gitu. Terus aku suka nih, aku sendiri udah suka masakan aku ini. Aku coba tanya orang lain, harusnya ada orang yang punya selera yang sama kayak aku, juga nganggap masakan aku enak. Sama kayak video gitu. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang, kita nggak bisa memuaskan semua orang, ya kan? Pasti ada aja yang nggak suka sama video kita. Tapi kita nggak usah fokus di situ. Kita fokus sama orang-orang yang suka sama video kita gitu. Aku pribadi sih mulai dari kita sendiri pribadi, terus lanjut ke lingkungan sekitar kita dulu. Mereka anggap video kita menarik atau enggak. Makanya aku mikir selalu minta feedback dari orang-orang di awal-awal. Ketika kita sudah buat satu video, kita tanya, menurut kalian ini menarik nggak? Kurang apa? Coba kasih ide, kasih saran gitu. Jadi harus terus improve diri sih gitu. Karena menurut kita menarik, belum tentu juga menurut orang lain menarik kan. Jadi setelah menurut kita menarik, kita tanya dulu ke orang lain gitu. Kalau ide konten, menurut aku gini, kita boleh banget ngambil ide konten orang lain ya. Tapi maksudnya gini, kayak misalnya contohnya challenge Samyang gitu, itu kan udah terkenal banget ya kan. Tapi gimana caranya orang-orang mau nonton kita gitu? Pastinya dari pembawaan kita dong, pembawaan dari apa yang kita tambahkan ke situ gitu, ya kan. Kalau misalnya cuma sekedar melakukan challenge yang udah viral, ya orang-orang mungkin nggak akan lihat karena kamu siapa gitu, ya kan. Tapi kalau misalnya kita tambahkan sesuatu yang menarik, gitu, yang menjadi ciri khas kita, maka orang-orang akan mau nonton. Mencari feedback yang tepat ya. Kalau aku pribadi minta ke orang-orang terdekat dulu sih. Biasanya mereka kasih ide-ide gitu kan, kayak coba ditambahin musik misalnya, coba ini tambahin efek lucu nih di sini gitu, kayak gitu loh, yang menurut aku mungkin aku miss gitu, tapi mereka bisa kasih saran gitu, ya kan. Memang nggak semua feedback harus kita terapin gitu. Ada yang kayak menurut kita kayaknya nggak usah ditambahin
sound effect soalnya udah keramaian nih gitu, ya kan. Kalau kita punya alasan yang kuat untuk mempertahankan atau untuk nggak mengubah sesuatu, ya nggak perlu didengar feedbacknya, maksudnya nggak perlu melakukan feedbacknya. Cuma ketika kita mikirin, oh ya benar juga ya, ini kayaknya bisa lebih menarik deh. Nah itu kan jadi feedback yang bagus buat kita gitu, ya kan. Waktu aku ngajarin bahasa Jepang, setelah aku buat videonya, setelah aku upload, linknya itu aku share ke grup-grup yang suka bahasa Jepang, yang sedang belajar bahasa Jepang gitu. Tapi tentunya karena aku punya kredibilitas untuk ngajar itu. Kenapa? Karena aku mulai YouTube setelah aku lulus ujian paling susah dalam bahasa Jepang untuk orang asing. Yang dimana orang Indonesia itu jarang banget yang lulus itu gitu. Bahkan dosen-dosen atau orang yang kuliah di jurusan bahasa Jepang di Indonesia pun masih belum banyak yang lulus itu gitu. Jadi ketika aku udah punya kredibilitas untuk membagikan ilmu, jadi orang-orang akan percaya dong gitu, ya kan? Untuk edukasi. Kalau beda beda ceritanya kalau kita sendiri nggak jago tapi kita berusaha untuk ngajarin orang, orang-orang nggak percaya dong gitu. Aku sendiri merasa gini, uh, kalau kita ngajarinnya nggak menarik atau terlalu serius, orang-orang nggak akan nonton. Karena dimanapun, aku merasa di YouTube itu orang-orang itu mencari entertainment gitu. Aku selalu menerapkan ada bumbu-bumbu entertainment dalam video edukasi aku gitu. Video edukasi tetap aja uh, apa namanya tetap bisa menghibur gitu. Dan meskipun bahasannya berat pun, gimana caranya supaya bungkus dengan baik supaya tetap ditonton. Kita boleh ikutin tren, kita boleh banget ikutin tren, tapi ikutin trennya tetap dimasukin bumbu-bumbu edukasi gitu. Zaman sekarang menurut aku harus multi platform sih untuk hit viralnya itu loh, untuk hit diketahui orang-orangnya bisa dari mana aja gitu. Misalnya setelah di upload, setelah kita udah buat video capek-capek, kita pikir ini bakal seru nih gitu. Terus kita upload, ternyata respon orang nggak segitunya, terus view-nya dikit gitu. Itu pasti kan down ya. Kayak udah buat capek-capek tapi gak ada nonton gitu. Cara bangkitnya adalah aku mikir sih ya udah jadi itu introspeksi aja. Aku harus kedepannya harus kayak gimana gitu. Jadi itu sebagai suatu pembelajaran, itu suatu apa ya? Kita tuh belajar dari kegagalan gitu loh. Kegagalan itu Tuhan kasih ke kita supaya kita bisa belajar. Kalau kita nggak gagal, kita nggak akan tahu gimana cara untuk berhasil, ya kan? Sama seperti karya di YouTube, masalah di kehidupan pun aku sih menerapkannya seperti itu gitu. Jadi kalau kita gagal, kita bisa belajar dari situ. Aku pribadi titik terendah yang aku rasakan yang stres, yang super apa ya, super jadi nggak semangat itu ketika aku harus melepas NTU, ya. Ketika aku juga nggak dapat beasiswa NTU itu waduh. Soalnya impian aku yang benar-benar impian. Dari dulu aku dari SD udah mimpi ke luar negeri, aku udah siapin sama aku SMP, SMA buat itu gitu, buat dapat beasiswa NTU itu, tapi ternyata nggak dapet. Aku lolos tesnya, cuma dapat setengah bantuan pemerintah. Dan ketika aku nanya kan, jadi kalau misalnya buat yang dapat beasiswa full gitu, itu dikirim email, ya kan, dikirimin email buat panggil interview. Cuma aku nggak dapet email itu. Dan aku sampai email mereka. Aku nggak dapat email ya, yang beasiswa itu. Dan mereka ngomong, dari hasil tesmu itu kamu nggak dapat terlalu nggak termasuk orang-orang top gitu. Yang dari yang ikut tes, kamu nggak termasuk orang-orang top, jadi kamu nggak terpilih buat jadi calon orang penerima beasiswa gitu. Itu benar-benar ngedown sih. Udah kayak ya bayangin aja sesuatu yang kalian kejar-kejar, yang kalian impikan dari dulu, dan itu hancur gitu. Cuma ya aku bersyukurnya ada yang beasiswa yang ke Jepang ini yang aku dapat sekarang. Apa ya? Yang aku belajar dari situ sebenarnya ketika kita sudah mencoba yang terbaik gitu. Ya. Aku merasa aku sudah coba yang terbaik kayaknya gitu, ya kan? Aku sudah mencoba yang terbaik. Ketika sudah mencoba yang terbaik dan masih gagal, berarti emang itu bukan jalannya gitu. Dan aku merasa kayak dia emang Tuhan gitu. Tuhan ini dia jalan yang lebih baik gitu. Kalau kita udah berdoa, kita udah kerja keras, udah maksimal gitu ya. Tapi ketika masih gagal gitu, ya emang itu bukan jalannya gitu. Emang ada jalan yang lebih baik yang mungkin Tuhan udah siapin di depan. Dan ya aku dapat beasiswa ke Jepang ini. Dan sekarang ketika di posisi yang sekarang aku mikir ke belakang, ketika aku gagal itu, ketika aku ada di posisi terendah
yang ketika aku kecewa berat itu sama diri aku sendiri dan sama sekitar ini aku kecewa, aku jadi merasa justru malah Tuhan itu nyelamatin aku gitu. Tuhan itu kayak sengaja bikin aku gagal. Kalau aku nggak gagal, kan aku kesana dong gitu. Mungkin aku nggak daftar lagi nih yang ke Jepang. Karena aku udah merasa mimpi aku udah tercapai, dapat beasiswa di situ gitu. Yang Jepang ini mungkin aku nggak daftar ketika aku keterima. Tapi karena aku nggak keterima, aku harus cari jalan lain dan menemukan beasiswa ini dan ikut tesnya dan berhasil gitu. Jadi apa yang mungkin kita sekarang alami, kita sedang gagal gitu. Apa yang mungkin kita sedang alami ketika kita apa ya? Mungkin kita sekarang nggak bisa ngelihat gambaran besarnya gitu loh, ya kan? Mungkin kita bisa gambaran besarnya kayak apa sih maunya Tuhan gitu, ya kan? Tapi ketika kita push gitu, maksudnya kayak kita bertahan dan kita cari jalan keluar, kita berdoa cari jalan keluar, berusaha cari jalan lain gitu. Maka jalan itu akan ada, pasti akan nemu jalan gitu loh. Setiap masalah aku percaya akan ada jalan keluarnya, dan setelah kita jalan keluar dan kita menoleh ke belakang, mungkin kita akan tahu gitu. Oh, ternyata ini maksudnya ini gitu. Jadi dari kejadian itu aku sendiri belajar kayak sekarang ketika aku ngedown, sekarang ketika aku kayak lagi gagal atau lagi ada masalah apa, aku merasa kayak oke, aku harus berpikir bigger image-nya gitu. Hidup yang sekarang ini ya aku bisa lewati kok. Aku bisa lewati, sekarang aku juga pasti bisa lewati ini nih. Jadi aku mikir kayak gitu sih sekarang. Mungkin itu supaya semoga berguna buat teman-teman juga. Kali ini aku mau kasih tips belajar supaya nggak bosan versi aku. Nah, sebelum kita masuk ke tipsnya, kita harus tahu dulu nih, kenapa sih orang itu bisa bosan? Kenapa sih kita pas lagi belajar itu bisa bosan? Oke, kita search dulu di Google, kenapa orang bisa bosan? Kenapa orang bosan? Lama nih internetnya. Ya adalah. Jadi kalau menurut aku sendiri, kenapa kita bisa bosan itu karena kita melakukan hal yang sama secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang gitu, dan mungkin berhari-hari. Jadi misalnya hari ini buku belajar 3 jam terus-menerus gitu, terus besokannya belajar lagi 3 jam terus-menerus di tempat yang sama dan di buku yang sama juga, dan lama-lama bosen, lama-lama jenuh gitu ya. Itu menurut aku. Nah, jadi setelah tahu alasannya atau mengapa kita bisa bosen, kita bisa mikir solusinya terhadap itu. Dan kali ini aku mau kasih tipsnya, versi aku. Oke, tips pertama dari aku adalah belajar dengan metode 50-10. Apa itu? Jadi pas aku datang ke Jepang, itu adalah metode yang dipakai di sekolah. Jadi belajar itu dalam 1 jam adalah 50 menit belajar, fokus belajar, dan 10 menit istirahat. Nah, istirahat itu bisa ngomong, bisa tidur, bisa main HP. Jadi selama 50 menit fokus itu kita benar-benar masuk gitu ya, benar-benar belajar gitu. Terus 10 menit istirahat itu kayak kita refresh gitu. Jadi benar-benar refresh, dan berikutnya belajar lagi. Pas belajar lagi itu karena kita refresh 10 menit itu nggak cuma otak kita yang relax, tapi mood kita juga jadi enak, moodnya nggak bosen gitu. Dan ini bagus untuk kalian. Kenapa? Karena kalian kalau dipaksakan belajar 3 jam pun nggak ada yang masuk otak kalian, sama aja bohong. Jadi mending 50 menit, habis itu istirahat 10 menit, terus belajar lagi 50 menit, terus 10 menit istirahat lagi, 50 menit, 10 menit istirahat lagi. Itu bisa sampai 3 kali, 4 kali gitu, terserah kalian. Oke, tips yang kedua adalah kalau sebelum belajar, pastikan buat target belajar. Jadi target belajar itu bukan berupa berapa menit belajarnya, tapi berapa soal yang aku mau kerjakan atau berapa jauh aku mau belajar gitu. Kalau aku misalnya nih ya, aku lihat dulu buku-bukunya, terus misalnya ini latihan soal ya, kayak aku pingin kerjain soal gitu. Terus ini ada 30 soal, jadi aku mikir, oke, 30 soal aku harus kerjain. Jadi targetnya adalah 30 soal. Nah, nggak tahu berapa menit belajarnya. Nah, kalau targetnya 30 soal, itu bisa mengurangi tingkat kemalasan dan juga mengurangi tingkat kebosanan. Kenapa? Pas kalian sudah menjadi 10, kalian mikir, aduh tinggal 20 lagi nih, tinggal 20 lagi. Jadi kalian masih terus semangat gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian target itu jangka waktu belajar, itu menurutku agak susah. Kenapa? Misalnya aku harus belajar 3 jam gitu. Terus kalian sudah belajar 1 jam, kalian mikirnya, aduh masih 2 jam lagi ya gitu. Kalau misalnya ngerjain soal itu lebih
apa ya, buat aku masih lebih enak gitu loh. Jadi kayak waduh tinggal 20 soal lagi nih gitu misalnya. Nah, pas kalian buat target, pastikan kalau target itu adalah hal yang bener-bener kalian mau capai dan juga target itu bisa kalian capai. Nah, kalau kalian buat target, terus kalian belajar dan kalian memenuhi target itu, pasti ada perasaan seneng dong, kayak bangga dengan diri sendiri karena kalian bisa mencapai target yang kalian buat untuk diri sendiri gitu kan. Setelah kalian mencapai target itu, rasanya kalian tuh apa ya, punya semangat lagi untuk belajar lagi gitu besokannya atau setelah itu juga bisa gitu. Jadi kayak misalnya aku nih buat 30 soal ya, 30 soal, terus udah bisa nih 30 soal dan jamnya masih ada. Jadi aku kayak lebih termotivasi untuk belajar lebih gitu loh. Tips ketiga adalah setelah kalian buat target, kalian bisa kasih reward atau punishment buat diri kalian kalau kalian mencapai atau nggak mencapai target tersebut. Jadi misalnya kalian bisa mencapai target tersebut, kalian misalnya bilang, oke, aku boleh main game 1 jam gitu misalnya. Kalau kalian mencapai. Tapi kalau kalian nggak mencapai target tersebut, kalian kasih punishment itu sendiri, aku nggak boleh main hari ini gitu misalnya ya. Jadi benar-benar target itu menjadi motivasi kalian dan juga membuat kalian bisa menang atau bisa melawan rasa bosan itu. Karena sejatinya semua orang itu mau menang, semua orang itu mau mencapai target yang telah mereka buat. Jadi pasti kalian termotivasi gitu dan kalian nggak akan merasa bosan. Oke, tips keempat adalah jangan belajar dari satu sumber aja. Jadi misalnya sumber itu yang aku maksud itu adalah media gitu ya. Jadi misalnya buku doang nih. Nah, kalau aku belajar dari buku doang bosen gini. Apalagi bukunya sama terus. Kalian bisa beli buku baru atau cari buku baru yang lain. Mungkin dengan style yang berbeda, jadi kita nggak bosen. Itu pertama. Atau enggak kalian ganti medianya, bukan buku lagi. Tapi misalnya kalian belajar dari HP. Nah, belajar dari HP kayak gimana? Misalnya nih ada OA Q&A ya. Jadi kayak dia kasih soal-soal gitu. Nah, kalian bisa belajar dari situ. Kalian kerjain soal, kalian bisa diskusi sama teman-teman kalian gitu misalnya. Terus yang lain misalnya kalian belajar dari YouTube. Kalau aku sendiri aku suka belajar dari YouTube gitu ya. Jadi aku search materinya dari YouTube, terus aku belajar dari situ. Nah, dengan mengganti media yang baru, kalian akan belajar lebih menyenangkan dan juga nggak bosen. Karena kalau kalian mikir, aduh harus dari buku lagi gitu, itu akan membosankan dan kalian nggak akan niat belajar. Tapi kalau kalian misalnya belajar dari YouTube, belajar dari Facebook juga, atau belajar dari Line, dari Q&A itu, ya kalian bisa lebih mantap kan. Nah, tips kelima, selain menemukan media belajar baru, adalah kalian harus menemukan suasana belajar yang baru. Misalnya, kalian bosan nih belajar di dalam ruangan atau belajar di dalam rumah. Kalau aku dulu ya pas belajar itu, aku sering bawa bukuku ke mall. Jadi kalau sama papa mama, kakak gitu lagi ke mall jalan-jalan, aku bawa bukuku. Aku bawa buku, terus aku belajar di mobil gitu, belajar di mobil. Terus pas di mallnya kayak sudah jalan-jalan gitu, misalnya mama lagi belanja atau papa lagi pergi kemana gitu, aku ke kafe gitu. Jadi aku ke kafe, aku belajar gitu. Jadi suasananya beda, mood kita juga jadi beda gitu dan belajarnya jadi lebih enak gitu. Jadi kayak terasa nggak belajar gitu loh. Sudah bener-bener suasananya baru, jadi bener-bener nggak bosan sama sekali gitu. Oke, berikutnya tips ke-6 adalah cari komunitas belajar. Nah, kalau kita belajar sendirian doang, kadang-kadang kan kita bosen nih ya, cuma kayak ngerjain soal, nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar orang lain ngomong gitu ya. Jadi kayak kayak bosen gitu kan. Nah, dengan kalian ikut komunitas belajar, nggak harus les ya. Jadi kayak misalnya kalian belajar sama teman-teman kalian bareng-bareng gitu ya, bisa lebih senang dalam belajar. Tapi ingat, kalau kalian belajar sama teman kalian harus fokus belajar juga. Maksudnya jangan jadi fokus ngomong sama teman gitu. Nah, biasanya kalau aku juga di sini aku cari komunitas belajar dan itu membuat aku termotivasi. Kenapa? Karena pas aku belajar nih ya, terus kayak temanku itu masih belajar, aku pengen berhenti, itu rasanya nggak enak gitu. Kayak dia masih belajar, kok aku udah berhenti ya, nggak enak. Jadi aku terus lanjutin gitu. Jadi benar-benar grup belajar itu bisa memotivasi kalian dan juga bisa membuat kalian nggak bosan dalam belajar. Oke, jadi tips ketujuh, tips terakhir yang nggak kalah penting dari semuanya adalah berdoa sebelum belajar. Kenapa? Karena dengan kita berdoa sebelum belajar, kita memohon pada Tuhan supaya kita bisa belajar dengan baik, belajar supaya nggak bosen, dan belajar dengan efektif. Kita mau melakukan banyak hal untuk mencari banyak hal gitu,
kita harus gunain waktu dengan maksimal. Itu aja yang aku tahu. Kayak aku pribadi nggak bagi waktu kayak dari jam segini sampai jam segini aku harus ngapain gitu, nggak kayak gitu. Jadi aku based on target. Jadi misalnya kayak minggu ini aku harus ngapain, minggu ini aku harus upload apa, minggu ini aku harus nyelesain tugas apa, dan aku mau nggak mau aku harus target itu aku harus capai gitu. Jadi set my target weekly, terus kerjain itu, dibagi di hari-hari dalam seminggu itu aku bagi tugas aku ngapain aja, kayak gitu sih kira-kira. Ya. Dulu aku mau mulai YouTube itu udah lama sebenarnya, cuma aku nggak mulai karena aku selalu bilang gini, aku nggak punya kamera, aku nggak bisa ngedit. Aku selalu pakai alasan ini untuk aku nggak mulai sesuatu. Seringkali orang-orang jatuh ke lubang itu gitu. Aku nggak tahu bahasanya gimana, insecurity atau makanya kayak kita membuat alasan-alasan untuk nggak memulai sesuatu, padahal kita mau gitu. Itu keluar dari comfort zone gitu. Oke, ketika kita mau keluar dari comfort zone itu pasti kita tends to our body itu human itu kan nggak mau keluar dari comfort zone sebenarnya kan. Jadi kita buat satu alasan untuk menjustifikasi, untuk membuat kita gini, untuk membuat kita nyaman berada di dalam comfort zone. Kita merasa oh itu alasan yang cukup masuk akal untuk aku nggak mulai jadi content creating gitu loh. Jadi itu harus dilawan perasaan-perasaan itu gitu, dan akhirnya aku lawan. Akhirnya aku mulai dari HP, aku ngedit pakai HP gitu. Aku mulai aja gitu. Aku berusaha untuk melawan pikiran-pikiranku yang membuat aku terus ada di comfort zone itu gitu. Sama seperti teman-teman yang saya bilang, aduh waktu aku terlalu sibuk gini, nggak sempat ngurusin. Oke, kalau faktanya seperti itu nggak apa-apa, itu nggak salah gitu. Cuma sekarang aku mau nanya gitu, kalian masih sempat buka TikTok nggak? Kalian masih sempat buka YouTube nggak? Kalian masih sempat buka Twitter? Kalian nge-scroll nggak? Berapa lama waktu yang kalian buang untuk itu? Berapa lama waktu yang kalian pakai untuk main game? Itu kalau kalian ilangin, kalian bisa melakukan apa yang produktif itu gitu loh, ya kan? Yang sebenarnya waktu itu banyak gitu. Coba deh seharian kita nggak buka medsos, itu pasti kerasa banget waktu itu berjalan dengan lama banget. Kayak kita udah merasa kita udah produktif banget, tapi kok masih jam segini ya? Itu karena kita nggak buka medsos. Coba deh sekali nggak buka medsos gitu kan. Jadi sebenarnya coba nggak buka medsos, nggak main game, coba seharian produktif, kerjain tugas kuliah, kerjain PR, belajar apa pasti kalian ngerasa waktu itu lama banget, kok nggak habis waktunya, kayak gitu deh pasti. Aku pribadi kadang-kadang nggak sadar udah kebanyakan main catur gitu. Aku main catur, kebanyakan nge-scroll media sosial dan sebagainya, sampai akhirnya aku nggak produktif lagi gitu. Dan ketika aku sadar waktunya udah habis, aku ngomong, aku udah produktif. Padahal itu denial. Padahal aku sadar aku aku masih menggunakan waktu nggak produktif gitu. Aku masih santai-santai, masih rebahan gitu. Jadi menurut aku jangan denial, keluar dari comfort zone itu gitu. Dengan surround myself with great people yang achieve many things juga gitu. Aku nge-followin orang yang meskipun udah bisa udah sukses, mandiri, mapan, tapi mereka masih terus creating something new, bikin sesuatu yang baru gitu. Dan itu it motivates me gitu loh. Kayak untuk nggak merasa puas, mereka aja yang udah sehebat itu mereka masih terus kayak berjuang, masih terus produktif. Masa aku yang baru segini udah merasa puas sih? Masa aku yang masih muda gini, masih punya banyak waktu, malah nggak produktif sih gitu kan. Untuk memulai hal baru, coba cari tujuan kalian. Nggak harus yang besar-besar, hal kecil pun tuh bisa drive us gitu loh. Jadi menurut aku gimana cara cari motivasi, ya itu motivasi kalian sendiri ya kan. Tapi untuk bisa komitmen untuk hal baru, ya kalian buat target gitu. Kalian buat target, habis itu kejar itu gitu, ya kan. Kayak gitu sih kira-kira. Orang-orang hebat di luar sana itu memang mereka punya privilege, mereka punya talenta gitu. Tapi yang nggak kalah penting dari semua itu adalah mereka punya konsistensi gitu kan. Orang hebat itu nggak melakukan sesuatu yang luar biasa, nggak. Semua yang dilakukan sama orang hebat itu juga bisa kita lakukan. Cuma yang membedakan kita sama orang-orang hebat ini adalah mereka tahan untuk melakukan itu. Jadi bayangin deh, coba pikirin, orang-orang hebat nggak melakukan sesuatu yang kita nggak bisa.
gitu loh. Itu ketika aku baca quotes itu aku kayak wah, benar juga ya. Mereka melakukan hal-hal yang kita bisa, tapi mereka tahan untuk melakukannya itu terus menerus berjam-jam gitu. Contohnya Michael Jordan ya, atlet atau orang pianis yang terkenal banget. Oke, mereka punya talenta gitu. Mereka punya talenta. Berapa jam yang mereka tuangkan? Berapa lama mereka bisa latihan itu gitu, ya kan? Kita juga bisa sebenarnya. Tapi apakah kita mau melakukan hal itu terus-menerus secara konsisten? Jadi sekarang pilihannya ada di tangan siapa? Pilihannya itu ada di tangan kita. Kita mau jadi orang hebat atau enggak? Kalau menjadi orang hebat ya udah kita tekuni, kita konsisten. Jadi yang membedakan kita sama orang hebat tuh bukan apa yang kita lakukan, tapi sekonsisten apa kita melakukan itu. Itu sih yang aku kayak wah gila ini buku, gila ini kata-kata gitu. Jadi apa ya? Kayak ketika aku melihat itu, oh aku bisa juga dong jadi sehebat-hebat mereka dalam bidang aku tekuni. Tinggal konsisten aja gitu. Jadi sekarang aku mikirnya kalau aku nggak konsisten, aku nggak akan jadi orang hebat. Kalau aku konsisten, aku bisa jadi orang hebat. Dan aku nggak merasa hebat. Cuma aku merasa Nihongo Matapu ini salah satu bukti sejarah, bukan bukti sejarah ya, bukti dari apa yang aku pikirkan itu gitu. Kayak aku terusin aja gitu konsisten Nihongo Matapu dan bisa sampai sebesar ini. Aku ya memang karena banyak banget hal kayak didukung sama orang-orang, sama subscriber tim Matapu yang solid banget dan sebagainya. Tapi kalau aku nggak upload video, kalau aku nggak konsisten, nggak akan sampai sini dong gitu, ya kan? Jadi, semuanya itu konsistensi sih. Gitu. Tinggal pilihan kita mau jadi orang hebat atau enggak, gitu aja. Coba dulu aja gitu. Karena gini, karena kita selalu merasa, karena kita nggak pede, ya kan? Kita merasa nggak pede gitu. Dan itu yang sama balik lagi. Itu yang jadi alasan kita nggak keluar dari comfort zone itu gitu. Tapi coba dulu aja, mulai dulu gitu. Yang pertama itu give value. Oke, ini aku mau teman-teman semua dengerin. Waduh, kok kayak terlalu serius ya. Tapi gini, give value, apapun value-nya. Mau itu hiburan, mau itu edukasi, mau itu informasi baru, apapun itu salah satu yang terpenting di YouTube. Dimanapun sih, value gitu. Kenapa? Karena dengan kita memberikan value ke orang, maka orang itu akan dengan senang hati untuk memberikan value itu ke orang lain juga. Contohnya, kita habis makan yang enak nih. Ya, contohnya ini kita contoh ke kehidupan sehari-hari. Kita habis makan makanan yang enak. Saking enaknya kita tuh pasti ngomong ke teman kita, "Weh, kamu harus makan di sini. Ini enak banget." Ya enggak? Apakah kita disuruh nge-share? Apakah kita disuruh cerita sama pemilik tokonya? Enggak pernah disuruh cerita. Kita menceritakan itu sendiri karena kita mendapatkan suatu value yang berharga. Kayak, ini enak banget gitu. Jadi value itu penting yang pertama. Yang kedua, setelah kita memberikan value, konsistensi sih. Kalau nggak konsisten juga percuma. Karena banyak banget teman-teman aku yang akhirnya mulai di YouTube tapi 2 bulan 3 bulan berhenti gitu. Karena gini, kita nggak bakal tahu sedekat apa kita dengan keajaiban. Itu selalu quotes yang kalimat yang apa ya, yang ngena ke aku gitu. Contohnya, kalian pernah nggak sih gambar ilustrasi yang ada 2 orang yang lagi gali emas, yang di atas itu nyerah, padahal tinggal dikit lagi dia gali itu dapat emas, tapi yang bawah dengan semangat terus menggali gitu. Jadi kita nggak tahu seberapa dekat kita dengan keajaiban itu gitu. Jadi itulah pentingnya konsistensi dan perseverance itu, give value sama konsisten. Kira-kira itu sih buat aku. Meanwhile, cuma mau ngingetin buat semua yang punya kerjaan, tugas, PR, dan sebagainya. Kerjain sekarang, jangan nunda-nunda, jangan rebahan. Sekarang kerjain, ayo. Segala kesulitan dan segala rintangan yang saat ini kita sedang hadapi dan harus kita lewati, itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Untuk mempersiapkan diri kita menghadapi masa depan. Hey.